Halo saudara-saudaraku, kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti, menghayati, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dan belajar bersama bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Salah satu yang sangat penting dalam proses perjalanan kehidupan, how to be wise. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang beroleh hati yang bijaksana. Kita dengarkan firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengan topik, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. 2 Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari-hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang sudah biasa kita sebutkan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kenapa kita harus diajar menghitung hari-hari kita sedemikian? Karena memang ada orang yang tidak bisa menghitung hari-harinya. Untuk apa dihitung-hitung? Capek deh, ngapain dihitung-hitung, jalanin aja. Agar dengan menjalani hari-hari kehidupan, satu hal yang penting, kita, aku, saudara-saudara beroleh hati yang bijaksana.
beroleh hati yang bijaksana. Nah, pertanyaannya sekarang, saya percaya kita semua ingin menjadi orang-orang yang beroleh hati yang bijaksana. Tapi bagaimana caranya? Apakah dengan berseiring dengan berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, 10, 20, 30 dan seterusnya kita dengan sendirinya beroleh hati yang bijaksana? Tunggu dulu, bukan seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar saudara-saudara kita semua bisa beroleh hati yang bijaksana? Ada 2 cara menurut firman ini. Ada banyak caranya, tapi ada 2 dulu yang kita catat hari ini. Yang pertama, belajar dan diajar menghitung hari-hari kita sedemikian. Kenapa harus dihitung? Ini loh yang perlu kita ingat. Ada 3 hal. Hari-hari kita berada di dunia ini sangat terbatas. Jadi gak suka-suka kita harus pintar mempergunakan waktu ini. Karena waktu kita, hari kita sangat terbatas. Dan dalam proses perjalanan waktu menjadi orang yang berhati bijaksana butuh proses, tidak ada instan. Jadi kita tidak bisa sekaligus menjadi orang yang bijaksana. Ada proses yang harus kita lalui. Lalu yang berikutnya, menghitung hari-hari sedemikian tak sabar ya. Kita harus butuh kesabaran. Jadi proses itu harus kita lalui dengan sabar. Ada yang lambat, ada yang lambat banget. Jadi kita butuh kesabaran. Lalu yang berikut, menghitung hari-hari butuh usaha yang sengaja dan terencana. Itu namanya menghitung hari-hari kami sedemikian. Untuk apa? Agar aku beroleh hati yang bijaksana. Butuh usaha dan rencana. Jadi sengaja dan terencana. Direncanakan bagaimana saya agar semakin hari semakin beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, bagaimana kita bisa memperoleh hati yang bijaksana? Yang kedua, pilih siapa yang menjadi temanmu. Ya. Jadi pilih siapa yang menjadi temanmu. Dalam perjalanan kita tidak bisa beroleh hati bijaksana sendirian. Kita butuh teman. Jadi pilih temanmu. Siapa yang menjadi teman kita dalam proses perjalanan ini agar kita beroleh hati yang bijaksana? Harus pilih. Dalam Amsal dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi sebaliknya akan menjadi malang. Jadi tergantung siapa kawan kita dalam perjalanan ini, perjalanan waktu ini. Kalau kita bersama dengan orang bijak, menghabiskan waktu kita dengan orang-orang bijak, kita akan bertumbuh makin menjadi bijak. Gitu ya. Jadi ada 2 hal, hitung hari-harimu. Lalu yang kedua, bagaimana supaya aku bisa beroleh hati yang bijak? Pilih temanmu, hati-hati. Jadi bukan berapa ribu followernya, berapa puluh ribu, berapa juta followernya, pengikutnya, temannya dalam FB-nya, dalam Facebook-nya, bukan itu. Siapa temanmu? Orang bijak. Orang bijak itu bagaimana? Yang mendorong kita menjadi lebih baik. Mendorong, menguatkan kita menjadi diri kita yang terbaik. Yang sebaliknya siapa? Yang menguras kita dan membuat kita menjadi sama seperti mereka. Nah, lihat ya. Jadi lihatlah perjalanan hidupmu. Apakah teman-temanmu mendorongmu menjadi lebih baik? Atau teman-temanmu juga ingin membuatmu, menarikmu menjadi seperti dia? Kalau kita tidak bisa seperti dia, kita dimusuhin. Ya syukurlah kalau dimusuhi, kalau memang kita dibuat menjadi seperti dia. Bukan menjadi diri kita yang terbaik. Jadi ingat itu, catat itu, penting sekali. Bukan berapa banyak, silakan kalau boleh banyak. Tapi kawan-kawan dalam perjalanan hidup ini harus menjadi orang-orang yang bijak. Apa itu bijak? Orang yang memperkaya kita, yang mengangkat kita, yang mendorong kita, memperlengkapi kita menjadi diri kita yang terbaik. Nah, ada 2 hal. Jadi yang sekarang, lalu kalau aku bertumbuh memperoleh hati yang bijak, seperti apa sih orang-orang yang memiliki hati yang bijak itu?
Amang Inang, saudara-saudara sahabat, apakah Amang Inang, sahabatku, orang yang memiliki hati yang bijak? Kita lihat, jadi kan aku bijak. Gak seperti itu. Seperti apa? Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 3:13, siapa yang bijak dan berbudi, jadi orang yang bijak dan berbudi itu kelihatan dari cara hidupnya. Cara hidupnya. Cara hidup yang bagaimana? Yaitu orang yang bijak dan berbudi ialah orang yang selalu membangun hubungan. Apakah kita membangun hubungan atau merusak hubungan? Orang yang selalu merawat, memelihara hubungan atau mengacaukan hubungan. Orang yang memulihkan hubungan. Karena dalam perjalanan kita bisa ada friksi, ada gosokan, membuat hubungan kita terluka, membuat hubungan kita sakit. Apakah orang yang sekalian seperti langsung putus, ya putus-putus aja sih itu, rasain loh. Atau orang yang mengobati, memulihkan, menyembuhkan hubungan. Jadi itulah tandanya orang yang bijak. Kalau dia adalah membangun hubungan, dia adalah merawat hubungan. Ketika ada orang lain yang merusak, dia merawatnya. Ketika hubungan itu rusak, lalu dia berusaha memulihkannya. Dia berusaha memperbaikinya. Jadi orang yang bijak itu bukan sepintar apa dia, seberapa panjang gelar-gelar akademiknya, tapi bagaimana hubungan dan karakternya. Itulah orang-orang yang bijak. Kita sekarang bisa menilai diri kita, apakah saya sudah bertumbuh memperoleh hati yang bijak? Saudara-saudara, lalu yang berikut, bagaimanakah praktek hidup orang-orang yang bijak? Seperti apa praktek hidupnya? Yang pertama, dia dari orang yang terus belajar. Orang yang terus belajar. Jadi ada orang sepertinya dia sudah pintar banget. Ketika ada orang, udah tahu, nggak mau dengar lagi, udah tahu, nggak usah lagi. Jadi orang yang bijak itu selalu ingin belajar. Belajar itu bagaimana? Bertanya dan mendengarkan. Jadi ada banyak ya, dalam rapat-rapat, ada orang suka bertanya. Tapi begitu dia selesai bertanya, dia pergi. Ketika dijawab, dia nggak dengar lagi, nggak tahu lagi apa jawabannya. Karena dia merasa pintar. Jadi orang yang bijak itu, kalau dia bertanya, dia mendengarkan. Kalau Yakobus berkata, cepatlah mendengar, lambat berbicara, lambat berkata-kata, lambat marah. Itu orang bijak. Cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat marah. Itu yang pertama ya, orang yang cara hidup orang percaya, dia belajar dan dia mau menjadi pendengar yang baik. Lalu yang kedua, cara hidup orang bijak itu, dia mengambil keputusan yang bijak. Jadi dia tidak sembrono mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan yang bijak. Bagaimana orang bijak itu mengambil keputusan yang bijak? Jadi ada 3 langkah yang dilakukan oleh orang bijak itu. Karena seorang pria bodoh mempercayai dirinya sendiri, tapi mereka yang menggunakan hikmat Tuhan aman. Jadi menggunakan hikmat Tuhan itu bijak. Ya. Orang bodoh percaya diri, gak usah deh, aku bisa ambil keputusan sendiri. Ada 3 langkah. Yang pertama, dia selalu berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Ya. Jadi sebelum dia mengambil keputusan, orang bijak itu selalu berdoa. Jadi berarti orang bijak adalah pendoa. Yang kedua, dia mencari fakta-fakta, data-data yang benar. Jadi bukan hanya apa kata orang. Dan sekarang persoalan kita, kata orang lalu dia mengambil keputusan. Salah deh. Lalu firman Tuhan berkata, bodoh memutuskan sebelum mengetahui fakta deh. Jadi karena hanya dengar begini dan menarik kedengarannya, lalu dia mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, bagaimana orang bijak mengambil keputusan sehingga keputusannya menjadi keputusan yang bijak? Dia tidak malu meminta saran. Dia tidak malu meminta pertimbangan. Makin banyak nasihat, itu Amsal 26. Makin banyak nasihat, maka kita dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih bijak. Itu yang kedua, cara hidup orang yang berhati bijak. Yang ketiga, dia melihat ke depan.
Jadi orang bijak itu selalu melihat ke depan. Ada banyak orang hanya melihat ke belakang, selalu melihat ke depan. Setiap ada peristiwa yang dilihat ke belakang, bukan bagaimana ke depan. Bukan bagaimana ke depan. Dia dan berani menghadapi kenyataan. Jadi di hadapan kita itu sudah berencana begitu, tapi ada kenyataan-kenyataan yang berbeda dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita rencanakan. Berani menghadapi kenyataan itu sebagai bagian dari proses perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Ya, jadi melihat ke depan, dia tidak melihat ke belakang. Pelajaran, pengalaman masa lalu itu pelajaran, tapi dia tidak akan kembali ke belakang. Dia maju ke depan. Ya. Karena semua yang terbaik yang disediakan Tuhan, orang bijak tahu itu ada di depan, bukan di belakang. Lalu yang berikut, bagaimana orang bijak itu hidup sehari-hari? Dia adalah pembawa damai. Ya, pembawa damai. Bukan perusuh, bukan pembuat onar. Dan dia selalu menghindarkan perdebatan. Ya. Jadi ada banyak orang suka berdebat-debat, tapi nggak ada hasilnya apa-apa. Tapi dia menjadi pembawa damai. Dalam Yakobus 3:17, hikmat dari atas itu murni, pendamai, peramah, dan seterusnya ya. Jadi pembawa damai. Dia kemanapun dia pergi, orang bijak selalu membawa damai, membawa suasana yang adem, suasana yang sejuk. Ya. Jadi setiap orang bodoh dapat memulai pertengkaran. Hal yang terhormat orang bijak tahu itu adalah menjauhi mereka. Lalu yang berikutnya, nomor 5, cara hidup orang bijak itu, dia mempertimbangkan perasaan orang lain. Yes. Jadi bukan hanya yang penting apa sudah aku bilang, yang penting aku udah bilang, puaslah aku. Bagaimana perasaanmu urusan lo. Oh bukan. Jadi orang yang bijak itu dia mempertimbangkan perasaan orang lain. Ada dua hal yang sering kita lupakan. Kita terlalu cepat bereaksi terhadap apa yang dikatakan orang lain. Ya. Jadi kita bereaksi terhadap kata. Padahal ini fakta. Banyak orang mengatakan apa yang dikatakannya bukan apa yang dimaksudkannya. Ya. Tapi apa yang dirasakannya adalah benar-benar apa yang dirasakannya. Jadi beda ya. Apa yang saya katakan tidak selalu sama dengan apa yang saya maksudkan. Tapi apa yang saya rasakan itu persis sama dengan apa yang saya rasakan. Jadi kita sering terlalu cepat bereaksi dengan apa yang dikatakan. Sering kalau orang marah, orang teriak-teriak, sebetulnya orang berkata keras itu, sebetulnya yang dia maksudkan adalah, "Lo, dengar lo, aku menderita lo." Jadi sering dia dikatakan itu bisa menyakiti orang, bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebetulnya yang mau bilang, aku sedang terluka ini. Lalu dia ngomong ngoceh entah ngapain aja. Jadi jangan cepat bereaksi. Orang yang bijak itu dia mempertimbangkan perasaan orang lain. Lalu yang kedua, kita suka meremehkan perasaan orang karena tidak sama dengan perasaan kita. Jadi kalau contoh sederhana, dia kedinginan, padahal kita nggak kedinginan. Ih, ngapain lu? Kok bisa kedinginan lo? Kayak gitu. Jadi jangan remehkan perasaan orang lain. Hargailah perasaan orang lain. Karena apa? Karena perasaan itu bukan soal benar, soal salah. Jadi perasaan itu bukan diperdebatkan. Karena setiap kita yang ada di ruangan ini, Amang Inan diduduk sekarang, tidak selalu sama perasaan kita. Kita bisa punya perasaan yang berbeda-beda. Ya. Jadi jangan perdebatkan perasaan orang lain. Dan jangan usah perlu dibenarkan, nggak perlu disalahkan. Jadi saudara-saudara, yang berikutnya, yang keenam, bukan hanya mempertimbangkan perasaan orang lain, orang bijak itu memilih belas kasihan. Jadi orang bijak itu memilih belas kasihan. Jadi bukan amarah. Hatinya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Ya. Jadi dia memilih belas kasihan. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan tidak memberikan kita apa yang pantas untuk kita. Tapi dia memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Karena yang pantas kita dapatkan dari Tuhan, kalau itu soal keadilan, ya dihukum mati. Tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, makanya
kita ada di sini. Dia mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Dan yang terakhir, seperti apa sih gaya hidup orang yang memperoleh hati yang bijak itu? Dia mengendalikan lidahnya. Jadi orang bijak, indikatornya yang bisa kita lihat, dia mengendalikan lidahnya. Ya. Jadi saudara-saudara, mengendalikan lidah itu sangat penting. Ada orang memang yang disebut pembakar verbal. Pembakar verbal. Dia nggak kelihatan membawa api, tapi kata-katanya menjadi api yang membakar. Itulah yang dibilang oleh Yakobus, lidah itu memang kecil, tapi dia seperti api, bisa membakar satu hutan. Percikan api kecil. Jadi kata-kata bisa membakar orang. Jadi kendalikan lidahmu, kendalikan kata-katamu. Apa yang harus kau ucapkan? Jangan kata-kata ketakutan, kata-kata kecemasan, kata-kata keputusasaan, kata-kata hujatan, kata-kata kebencian, kata-kata kemarahan. Itu api yang membakar. Tapi ucapkanlah kata-kata berkat. Kata-kata yang memberi dukungan. Itu orang bijak. Orang bijak selalu mengucapkan kata-kata berkat. Kata-kata doa, kata-kata yang memberi dukungan, kata-kata yang memberi harapan, kata-kata yang memberi dorongan untuk seseorang bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Nah, pertanyaan terakhir, lalu dari mana aku bisa memperoleh hati yang bijak itu? Dari mana kita bisa memperoleh hati yang bijak? Di mana sumbernya? Ya. Jadi saudara-saudara, 1 Korintus 3:18 berkata, jangan membodohi dirimu sendiri. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi bijak hanya dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi tahu mode, tahu pertandingan, tahu politik, tahu ekonomi, tahu gonjang-ganjing pasar dan seterusnya. Bukan, itu bukan membuat orang bijak. Tapi kita memperoleh hati yang bijak dari firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan, kalau sumber memperoleh hati yang bijak adalah firman Tuhan. Kalau dibilang, ajarlah kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijak. Ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami memperoleh hati yang bijak. Berarti apa dong? Pergunakan waktumu untuk hidup bersama firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah sumber utama menjadi orang yang bijak. Jadi kalau kita berkata sekarang, ajarlah kami sedemikian, menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijak, itu berarti kita dari sekarang atau dari sebelumnya sampai sekarang tetap mempergunakan waktu kita untuk firman Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Apa? Doing, menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi ini menjadi prioritas kita agar bisa menjadi orang yang bijaksana. Seiring dengan bertambahnya usia, kita harus semakin mengenal dan mengetahui Tuhan. Karena dengan demikian kita bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkatimu dalam proses perjalanan hidupmu bertumbuh menjadi orang yang memperoleh hati yang bijaksana. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sanubari kami. Sehingga hari ini, kalau kami berkata dengan firman Yesus, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami sungguh-sungguh mengikuti langkah-langkah yang telah kami dengarkan dari firman-Mu hari ini. Saya sungguh-sungguh Tuhan, bukan hanya harapan menjadi memperoleh hati yang bijak, tapi sungguh-sungguh kami mau melakukan langkah-langkah yang harus kami ikuti, dan dengan demikian kami menjadi orang-orang yang beroleh hati yang bijaksana dalam nama Yesus.
Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.